Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang e-learning Moodle, terutama untuk di daerah, di desa-desa yang internet susah, listrik susah, segala macam susah. Solusinya ada di e-learningnya sendiri, bisa pakai Moodle. Ini termasuk e-learning platform yang paling bagus sih sebenarnya, Moodle, dan itu yang juga dipakai di LMS Sono Center. Anda bisa download Moodle-nya sendiri di sini. Cuman untuk di desa segala macam, saran saya pakai Moodle Box. Moodle Box ini dia maksudnya. Moodle Box nih, Moodle Box. Dia makainya Raspberry Pi. Mungkin enaknya saya kasih gambar dulu ya. Jadi bentuknya kayak gini, Raspberry Pi-nya kita install Moodle. Jadi Moodle Box sendiri jalannya di Raspberry Pi. Oke. Jadi ini pakai Raspberry Pi. Ada beberapa versi Raspberry Pi. Raspberry Pi 3 saya lihat harganya di Bukalapak tuh sekitar 550 sampai 600 sampai 700-an lah. Satu lagi Raspberry Pi 4. Tapi kalau yang lengkap ini sekitar 700-an, yang 3 ini, yang 4 ini sekitar 1,2 juta. Itu udah lengkap, ada casing, ada power supply segala macam. Colokannya listriknya sebenarnya colokan listrik handphone sih. Jadi kalau kita lihat ini, jadi di sini pakai charger handphone, HP. Jadi pakai listriknya charger HP biasa. Kita bisa colokin charger HP-nya ke Raspberry Pi. Jadi pakai charger HP yang biasa kita pakai pun bisa dipakai. Kita bisa colok pakai Raspberry Pi. Cuman bedanya dia narik arusnya gede. Jadi kalau charger HP yang 2,5 ampere gitu, pas-pasan banget buat Raspberry Pi. Makanya dia makanya charger yang lebih bagusan lagi daripada charger HP. Akibatnya chargernya Raspberry Pi ini kalau dipakai di HP bagus banget. Gitu. Atau pilihan lain kalau buat di desa yang listriknya nggak ada, kita bisa pakai aki. Ini aki mobil, aki. Nah, kemudian cari konverter. Kecil barangnya, ada di Bukalapak nih segala macam. Biasanya nyebutnya buck converter sih. Ini buat ngerubah 12 volt ke 5 volt. Oke. Ini juga sama. Nanti ini bisa kita sambungkan ke sini listriknya Raspberry Pi 3. Oke, jadi dari sisi listrik kayak gitu. Jadi kita bisa pakai aki masukin ke konverter 12 ke 5, tapi yang arus gede ya. Jadi makanya buck converter sih, atau charger HP. Kita bisa lihat barang-barangnya, hardware-nya di Bukalapak misalnya. Kita bisa pakai Raspberry Pi 3. Ini yang mahalnya nih. Tapi ini udah lengkap banget nih. Udah ada chargernya, tinggal pakai aja ya. Ada casingnya, ada chargernya segala macam. Jadi sekitar 800-800-an kalau udah dengan charger segala macam itu segitu ya. Kalau mau yang lebih bagus, yang lebih powerful, Raspberry Pi 4. Ini lebih powerful. Gila, dijual 2 juta, parah banget. Tapi RAM-nya 4 GB. Ini udah kayak komputer biasa sih sebenarnya. RAM 4 GB. Udah kayak laptop aja. Parah. Tadi saya lihat yang 1, sekian ada. Nah, ini kan udah mulai 1, sekian. Jadi silakan Anda cari aja yang harganya cocok lah. Kalau harganya, kalau 2 juta masih kayaknya ujung atas nih, tapi memorinya yang penting nih.
Ini keren banget, memori 4 GB ini udah keren, buat server udah bagus banget nih. Oke, karena memori 4 GB kita bisa lihat di wiki saya. Dengan memori 4 GB mudah load server. Jadi 4 GB RAM ini bisa segini nih, 200 user 4 GB RAM ya, itu bisa 200. Cuman sebaiknya jangan pakai wifi ya, wifi nya banyak lah, soalnya satu wifi cuman bisa 10, jadi wifi nya ada 20-an nih, sebetulnya banyak banget wifi nya, tapi dia punya kemampuan tinggi. Yang ini kemampuannya tinggi banget nih sebenarnya, udah kayak server biasa aja, cuma nanti masalahnya di aksesnya. Nah sekarang kita lihat di aksesnya. Untuk aksesnya dalam Raspberry Pi 3 4 ini ada wifi sebenarnya dalamnya. Jadi kalau kita lihat dalamnya, di sini ada wifi. Oke, kita bisa di sini ada wifi. Kemudian wifi-nya di set supaya jadi access point. Kan wifi biasanya sebagai client, sebagai user ke access point lain. Kita jadi ini semuanya namanya model box. Si model box ngeset supaya wifi ini jadi access point. Konsekuensinya jadi gadget-gadget, handphone segala macam, Android di sini. Android sini bisa nyambung ke wifi ini gitu. Jadi nyambung ke wifi ini, dia Android segala macam nyambung ke wifi ini. Cuman ini maksimum saat yang bersamaan max cuman sekitar 10 user wifi nya. Oke. Nah, dengan kondisi ini kita bisa bikin ya paling nggak buat 10 user yang bersamaan. Kalau mau lebih banyak user, sarannya gini, sederhana aja kalau mau banyak user. Jadi caranya kita pasang switch atau hub. Oke. Switch atau hub, kita colok ke Raspberry Pi. Ini LAN, jadi ini LAN bentuknya, colokannya RJ45 LAN. Nah dalam LAN ini kita bisa pasangin access point yang banyak. Jadi kita pasang ini access point wifi lagi. Jadi kita bisa punya banyak Android yang connect. Salah. Jadi kita bisa banyak Android, handphone, laptop. Itu bisa connect ke sini jadinya. Kalau mau banyak yang nyambung, kita kasih banyak aja ininya, akses point-nya kita kasih banyak. Soalnya satu akses point paling bisa cuman 10-an lah. Jadi ini LAN semua nih ya. Ini LAN colok sini. Dengan cara ini kita bisa punya jaringan lokal di sini. Nah, untuk ininya, sistem operasinya bentuknya micro SD. Isinya model box gitu. Sistem operasinya bukan, jadi isinya model box, kita colokin ke sini. Jadi kita masukkan ke sini, dia colok aja, di insert gitu. Sudah ada colokannya buat micro SD, kayak handphone aja sama. Micro SD kayak handphone, masukin, jalan. Oke. Kalau kita dengan seperti ini aja udah jalan sih, udah di sekolah gitu udah bisa dipakai langsung gitu. Nah, yang jadi seru adalah kalau kita pengen supaya bisa akses ke internet.
caranya gampang banget sih sebenarnya kalau buat akses ke internet. Ya tinggal pasangin, misalnya bentar, kita bisa pasangin, kita misalnya langganan internet, misalnya sekolah langganan internet, ada routernya. Router internet, jadi dia punya sambungan ke internet. Jadi ini ada internet di sini. Oke, dia punya sambungan ke internet. Ini sambungin ke hub. Ya udah nyambung semua nih. Jadi punya sambungan ke internet. Tapi ini optional. Kalau di desa segala macam mungkin internet susah, ini nggak usah dipasang, pakai aja yang ini aja. Dia udah punya Moodle e-learning sendiri buat di desa itu. Ini sorry salah. Ini internet. Jadi tapi ini optional ya. Ditulislah. Yang ini optional. Kalau ada syukur, nggak ada yang apa-apa yang bagian yang ini. Kalau bisa ke internet syukur. Jadi secara hardware cuman ini aja. Kalau minimalnya cuman segini. Bagian ini minimal. Bagian ini minimal. Tapi cuman 10. Ya kalau dirasakan cukup ya sudah. Kalau kurang kita tambahin, kasih switch, kasih access point, sambungin. Jadi satu access point ini 10 user. Satu access point itu 10-an user. Cuman kalau kita pakai Raspberry Pi 4, dia bisa banyak usernya. Bisa sampai 200-an user tadi. Gitu. 100 sampai 200 user bisa dia sekaligus ditanganin pakai Raspberry Pi 4. Nah, sekarang itu makhluknya seperti apa? Kita lihat makhluknya. Ini lihat model box. Oke. Untuk diambil, kita ngambilnya gampang banget. Kita download this image. Ini yang versi yang gampang ya. Kita download image ini, terus kita bisa burn ke SD card. Caranya cuman gini aja. Ada di sini di wiki saya. Adanya di Raspberry Pi. Oke. Nah, di sini burn SD card. Jadi caranya kita download file tadi, bentuknya file image sampai dapat IMG seperti ini. Downloadnya di sini tadi. Nih. Ini bentuknya image ini. Bentar, mana ya? Ya kalau di download image nih. Tuh ini kalau dilihat di bawah ada tulisan model box 3.6.0 IMG GZ. Jadi dia dapatnya filenya IMG GZ, terus dibuka aja IMG GZ. Nah, ini dia. Bisa seperti ini IMG GZ, terus pakai DD langsung, atau dibuka dulu IMG GZ-nya, terus itu pakai kayak zip gitu bukanya, terus di write seperti ini gitu, sync, jadi selesai. Jadi cuman gitu aja. Nah, sekarang kita lihat sedikit cara makainya. Jadi untuk ambilnya nggak susah. Nah, sekarang kita lihat cara makainya. Oke, cara install model boxnya. Oh, ini dia kasih lihat. Jadi pertama beli hardware, download model box image, copy ke micro SD. Oke, tadi saya kasih tahu. Sekarang setup model boxnya. Kalau dinyalain langsung bisa dipakai langsung sih. Jadi kalau tanpa di setup pun kita bisa pakai langsung. Cuman itu kondisinya ininya kosong ya. Apa sih? Course-nya kosong. Nah, untuk nyambung ke WiFi, dia defaultnya, dia ini kondisi default ya. Password WiFi-nya namanya model box. Jadi WiFi-nya namanya model box, passwordnya model box, huruf kecil semua. Nama WiFi-nya model box, M besar, B besar. Passwordnya ini, kita bisa masuk langsung ke itu. Jadi kita bisa coba tanpa
beli akses point apa-apa, bisa langsung jalan. Cuman ini jaraknya pendek, paling sekitar 20 meter dari si Moodle box itu aja bisa jalannya. Oke. Nah, buat akses ke Moodle-nya, kita bisa pakai web, masuk ke Moodle-nya itu, username-nya adalah Moodle box, password-nya ini password adminnya. Jadi kita nanti bisa bikin user apa segala macam. Jadi ilmu-ilmu Moodle yang biasa perlu dipakai, bikin user, bikin course segala macam di sini. Oke. Oh, lupa ngasih tahu. SD cardnya 32 nih. Sorry, salah pencet. Ini micro SD-nya 32 GB ya, minimal. 32 GB minimal. Oke. Jadi micro SD-nya 32 GB, masukin ke sini. Oke. Jadi ini username passwordnya Moodle box $4. Oke. Nah, kemudian jadi ini buat akses. Sarannya sesudah login langsung dirubah passwordnya. Oke. Masuk site admin server Moodle box, kita rubah passwordnya, password adminnya dirubah semua. Dan ini dia akan ngerubah password buat akses ke command line, rubah password buat SFTP, rubah password database. Ini kerubah semua. Oke. Kalau enggak, kalau orang tahu passwordnya jadi bisa kacau ceritanya. Dah. Terus wifi, konfigurasi wifi-nya bisa dirubah juga. Masuk ke site admin server Moodle box, kita rubah nama wifi-nya, kita rubah channelnya, segala macam, passwordnya bisa dirubah di sini. Jadi semuanya bisa dirubah. Moodle box bisa diakses pakai SSH, pakai putih. Jadi Anda bisa pakai window, bisa remote login pakai putih ke dalam juga bisa. Oke. Moodlebox.home, pakai wifi dulu, connect, terus namanya moodlebox.home 22, masuk. Username passwordnya yang di atas ini. Kalau belum dirubah, Moodle box $4. Oke. Ini free, cuman sarannya tetap bisa donasi sih. Ini ada community support, ini ada donate, sorry. Ini ada donasi, jadi kalau Anda mau donasi bisa donasi. Ini 50 euro tuh hampir sejuta. Oh, dia bisa web hosting rupanya. Kalau 5 euro thank you aja, 10 euro motivation bonus, 20 euro tambah web hosting 1 bulan gitu. Baik juga nih orangnya. Tapi gratis ya, boleh gratis sambil sakit hati dikit. Oke. Bagi Anda yang tukang oprek, geek segala macam, di sini ada get involved. Anda bisa ambil source code-nya, ada code di GitHub, bisa diambil. Ini bisa bikin dari nol Moodle box-nya. Ini building Moodle box this image from scratch. Dibuka semua, Anda bisa bikin dari nol sebenarnya Moodle box-nya. Jadi Moodle box username passwordnya bisa dirubah, segala macam bisa dirubah dari nol. Ngerubahnya cuman ini aja, satu file ini aja berubah. Udah cuman gitu doang. Oke. Jadi dengan cara ini kita bisa bikin sendiri semua dari nol sih sebenarnya. Dan ini jadi solusi murah banget dengan server yang harganya, nah ini 2 juta dia jualnya. Ini paling bagus nih barangkali karena RAM-nya 4 GB ya. Kalau enggak remnya lebih kecil nih. Coba ini remnya berapa nih? Oh, 4 GB juga. Oh, 4 GB RAM 800.000. Mending beli yang ini lah. 800.000 4 GB RAM. Oke banget. Bisa dibeli yang ini. Oke. Jadi oke banget yang ini ternyata. 850.000 daripada beli yang ini, mending beli yang ini ya. Tapi kenapa bisa beda harga yang bisa sejuta gitu bedanya ya? Kagak ngerti. Oh, ini Surabaya sih, saya Jakarta. Orang Jakarta pada rakus minta duitnya gede banget, Surabaya lebih murah. Yang lain 2 juta semua. Kalau udah kayak gini kadang suka curiga.
Ini 4 GB original new. Kan curiga banget ya. Cuman ini kalau mau dipakai lama, salah satu kunci buat Raspberry Pi kalau mau dipakai lama, ini makhluk ini panas banget. Ini panas. Jadi sarannya dipakein heatsink. Jadi kalau mau dipakai serius, jangan dipasang gitu aja. Tambahin heatsink. Heatsink yang gak ketemu. Ada sih yang jual. Tapi jangan pakai 4, coba Raspberry Pi heatsink aja. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi beli yang heatsink ini, ditempelin ke Raspberry. Kalau nggak rusak, jebol. Jujur saya udah pernah ngerusakin Raspberry 1 biji gara-gara nggak pakai heatsink ini, dipasang seminggu langsung tewas. Jadi nggak rekomen banget kalau nggak pakai heatsink sebenarnya. Jadi sangat dibutuhkan heatsink seperti ini yang bagus nih kayaknya. Wow, gold 50.000, ini bagus banget nih. Jadi sarannya tetap pakai heatsink supaya dia nggak jebol. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana caranya untuk membuat e-learning server buat di sekolah-sekolah, terutama di daerah, di pedesaan. Dengan kondisi COVID seperti ini, kerasa banget kita sangat butuh e-learning server. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Kalau untuk jarak jauh kita harus main yang ini sih sebenarnya, kalau untuk bisa nyambung satu desa. Tapi harapannya sebaiknya itu infrastruktur desa sih sebaiknya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.